Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa azwajihi. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita syukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Kita ikrarkan dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi ilmu kepada saudara-saudaraku jamaah Al-Fatih Channel, dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kami berikan bermanfaat dan barokah bagi hidup kita. Adapun yang ingin kami sampaikan adalah dahsyatnya Ismul A'dzam, doa penangkal gelisah dan kesulitan hidup. Terus bunyinya seperti apa? Lafalnya seperti apa? Lafalnya adalah sebagai berikut. Ya Halimu, Ya Alimu, Ya Aliyu, Ya Azimu. Saya ulang lagi. Ya Halimu, Ya Alimu, Ya Aliyu, Ya Azimu. Sekali lagi. Ya Halimu, Ya Alimu, Ya Aliyu, Ya Azimu. Artinya, wahai Zat yang maha kasih sayang, wahai Zat yang maha mengetahui, wahai Zat yang maha tinggi, wahai Zat yang maha agung. Itulah bacaan dari Ismul A'dzam tersebut. Kemudian, apa gunanya dan manfaatnya? Doa tersebut sangat berfaedah untuk menghilangkan gelisah dan juga untuk menghilangkan berbagai macam kesulitan hidup. Telah diceritakan pada suatu hari oleh Mutrib bin Abdullah Al-Madani, pergi berkunjung ke rumah Khalifah Al-Mansur. Di situ Mutrib tahu bahwa Khalifah sedang gelisah. Oleh sebab itu Mutrib tidak berani berkata sepatah kata pun kepada Khalifah. Setelah Khalifah mempersilahkan duduk, lalu berkata, "Wahai Mutrib, sahabatku, mengapa aku hari-hari ini hatiku gelisah, pikiranku kacau. Semalaman aku tidak bisa tidur. Berkali-kali aku berusaha menghilangkannya, namun sia-sia belaka. Dari itu, berilah aku bacaan-bacaan doa. Semoga dengan bacaan itu Allah menghilangkan kesedihanku." Kemudian Mutrib menduga bahwa Khalifah kini dirundung gelisah. Karenanya maka ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, pernah Muhammad bin Sabit bercerita kepadaku tentang salah seorang penduduk Bahroh telah ditimpa musibah penyakit telinga beberapa hari lamanya. Malah ia tidak bisa tidur. Kemudian Hasan Al-Basri berkata kepada orang yang sakit telinga itu, "Bacalah Ismul A'dzam
yang senantiasa menjadi amalan sehari-hari oleh Ula Al-Khadrami. Beliau pernah menemui beberapa kesulitan, yaitu kehabisan air minum di tengah padang pasir, dan beliau pernah menyeberang laut Bahrain bersama kudanya ketika ia sedang dalam peperangan. Di situ tiada ada satupun perahu atau kapal. Rupanya Khalifah tertarik mendengar cerita Mutrib ini. Maka beliau berkata, "Aneh sekali ceritamu ini, Mutrib. Coba teruskan." Mutrib pun meneruskan ceritanya bahwa kata Ula Al-Khadrami sedang dalam perjalanan di tengah padang pasir, kehabisan air minum. Beliau hampir-hampir mati kehausan. Lalu beliau mengerjakan sholat 2 rakaat, kemudian dibacanya kalimat Ya Khadimu, Ya Aliyu, Ya Azimu berulang-ulang. Akhirnya tidak lama kemudian mendung pun datang, lalu turunlah hujan dengan derasnya sebagai tercurah dari langit. Begitupun Ula Al-Khadrami minum sepuas-puasnya dan dipenuhi geribannya atau tempat air dari kulit binatang dengan air hujan untuk bekal melanjutkan perjalanannya. Mutrib melanjutkan ceritanya bahwa sewaktu Ula Al-Khadrami hendak menyeberangi laut Bahrain, beliau pun mengerjakan sholat 2 rakaat, kemudian membaca kalimat tersebut berulang-ulang. Lalu tanpa ragu-ragu dipacunya kuda untuk menyeberangi lautan yang luas itu, bagaikan berjalan di atas tanah hingga selamat sampai di seberang. Mutrib menghentikan ceritanya sampai di sini. Kemudian sang khalifah berkata, "Hei Mutrib, bagaimana ceritanya orang yang sakit telinga tadi?" Mutrib menjawab seraya meneruskan ceritanya bahwa orang yang sakit telinga tadi membaca kalimat tersebut beberapa kali dengan tidak henti-hentinya, serta berharap semoga Allah menyembuhkan penyakitnya. Tiba-tiba pada esok harinya, orang itu dikejutkan seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari telinganya dan terbang. Nah, semenjak itulah ia merasa sembuh dari penyakit yang dideritanya. Khalifah setelah mendengar cerita ini lalu memohon kepada Mutrib masuk ke kamar ibadahnya untuk sholat 2 rakaat dan membaca kalimat tersebut. Kemudian tidak lama beliau keluar dengan wajah yang berseri-seri, menampakkan kegembiraannya seraya berkata, "Wahai Mutrib, sahabatku, kali ini kamu telah memberi obat penghilang kegelisahanku dari doa Ula Al-Khadrami yang kamu ajarkan kepadaku itu." Kemudian sang khalifah mengajak Mutrib makan bersama dengan tanda rasa syukur kepada Allah atas hilangnya gelisah yang bersarang di hatinya. Dan sebagai imbalan jasa, Mutrib pulang diberi uang beberapa keping. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dari kisah itu kita akan bisa belajar banyak bagaimana keajaiban dan kedahsyatan Ismul A'zam tersebut. Ini baru beberapa yang diceritakan. Saya kira itu dulu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya bagi kehidupan kita. Namun barangkali ada yang kami sampaikan ini salah, maka kami mohon ampun kepada Allah dan mudah-mudahan Allah mengampuninya. Kemudian kalau ada benarnya, semuanya milik Allah. Dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.